Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 2478234. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang edukasi internet sehat dan pencegahan cybercrime. Di sini menggunakan studi kasus SMA Negeri 12 Kampung. Kenapa sih ngangkat judul ini? Karena ini judul sama persis ya, sama kayak judul PKM yang saya angkat, dan ini untuk memenuhi tugas manajemen proyek untuk UTS. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi yang pertama tuh latar belakang ya. Jadi apa sih yang bakalan kita angkat untuk latar belakangnya, atau mengapa sih ini penting? Nah, jadi semakin banyak orang, jadi kan di sini terlihat ya, semakin banyak orang yang menggunakan internet ya sekitar pengguna internet di Indonesia itu menurut ABGI 2024 itu sekitar 79,8% jiwa dari dan totalnya itu 221 juta ya. Jadi kurang lebih untuk Indonesia itu kurang lebih, tadi saya baca itu ada 288 juta jiwa untuk seluruhnya, dan ini tentu sangat banyak ya pengguna internetnya, lebih dari 50%. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, itu siswa SMA menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari. Nah, jadi untuk seluruh eh, rata-rata pengguna internet di kalangan siswa SMA itu lebih dari 6 jam, itu 70%-an lebih ya. Selanjutnya jadi semakin banyak pengguna dan juga semakin banyak, jadi tentunya lebih banyak ancaman nyatanya ya, seperti kurang lebihnya penipuan online, terus cyberbullying, terus selanjutnya kebocoran data. Jadi ini hanya contoh kecil ya, masih banyak tentunya ancaman-ancaman yang nyata. Itu terus selanjutnya literasi rendah. Nah, jadi walaupun mereka sering menggunakan internet nih, tapi kemampuan literasi dari digital security siswa itu masih sangat minim ya, atau mereka tuh kadang nggak sadar kalau banyak ancaman yang mengancam security mereka ya, atau data pribadi mereka. Oke, kita cukup itu, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengangkat permasalahan utama. Jadi kurang lebih itu banyak nih siswa yang jago memakai internet, tapi itu belum paham cara menggunakannya ya. Nah, yang pertama yaitu ada screen time berlebihan. Jadi 70% dari siswa itu lebih online tuh lebih dari 6 jam per hari. Nah, itu tuh bukannya produktif ya, tetapi itu kecanduan. Dan itu sangat tidak baik ya, bisa mempengaruhi ke pikiran mereka ya. Dia kalau udah siswa kecanduan HP itu susah untuk lepasnya. Selanjutnya itu blind spot keamanan. Jadi blind spot keamanan itu tuh dia tuh mayoritas tuh di sini tertulis ya, mayoritas tidak sadar ancaman cybercrime dan cara melindungi data pribadi. Nah, jadi walaupun mereka tuh udah bisa pakai internet, tapi tuh mereka tuh nggak sadar nih, ternyata di internet tuh ancamannya banyak, seperti yang tadi ya, cyberbullying, terus pencurian data atau apa, masih banyak banyak banget. Selanjutnya ada zero self control digital, yaitu sulit mengontrol penggunaan gadget terutama saat belajar dan sebelum tidur. Nah, jadi setelah kami melakukan dulu pas semester 3 itu sosialisasi langsung ya, turun lapangan langsung, ternyata mereka tuh sulit menggunakan gadget itu terutama pada saat belajar dan juga tidur, dan juga mereka tuh rata-rata kalau makan tuh harus megang gadget, kayak nonton YouTube gitu. Jadi itu masuk ke zero self control digital ya. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, slide 4. Nah, tujuan proyek. Nah, jadi tujuan proyek itu tuh seperti yang pertama tuh tujuan kami sendiri ya, memberi bekal yang lebih ya, atau memberi edukasi apa sebelum masuk dunia digital yang lebih dalam ya. Yang pertama itu jelas tentu meningkatkan literasi digital mereka, yaitu membekali siswa itu dengan kemampuan atau dan mengenali atau merespon ancaman di ruang digital. Jadi mereka nggak cuma ngerti cara menggunakannya, tapi mereka itu juga bisa tahu nih ancaman digitalnya tuh bentuknya dalam seperti apa. Selanjutnya yang kedua, edukasi internet sehat, yaitu di sini terus mendorong penggunaan internet yang bijak, produktif dan bertanggung jawab. Jelas ya, itu
Tujuannya seperti itu, ke situ arah ke situ, yaitu memberi edukasi internet sehat. Selanjutnya ketiga itu pemahaman cybercrime. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu mereka tuh harus kalau bisa internet, mereka juga harus tahu nih kalau banyak kejahatan di dunia cyber ya. Tentunya itu sangat fatal ya kalau terkena itu ya. Itu di sini tujuannya itu membangun kesadaran terhadap resiko kejahatan cyber dan cara pencegahannya. Nah, selanjutnya yang keempat itu melatih self control digital, yaitu mengembangkan kemampuan pengelolaan screen time dan kebiasaan digital yang sehat. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke slide yang ke berapa nih? Selanjutnya ya. Yaitu kita masuk ke konsep proyek. Nah, ini konsep proyeknya ya. Proyek adalah kegiatan sementara dengan tujuan jelas dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan nyata pada perilaku digital siswa. Ini konsep proyek seperti ini. Nah, di sini ada triple constraint-nya. Yang pertama ada scope, time, sama cost. Nah, scope-nya itu kayak kurang lebih yang saya pahami itu kayak ruang lingkup kita ya. Jadi kita nggak boleh keluar dari ruang lingkup ini. Pertama untuk scope-nya yaitu tentu edukasi internet sehat ya. Selanjutnya cybercrime sama self control digital yang sudah kita bahas tadi ya. Terus untuk time-nya atau rancangan apa ya, kayak rencana lah. Pertama itu perancangan. Di perancangan itu seperti kita mempersiapkan materi atau mempersiapkan lain-lain lah ya. Lanjutnya pelaksanaan, pas kita eksekusi ini ada evaluasi. Nah, evaluasi itu kita mengevaluasi hasil pelaksanaan tadi atau kegiatan sosialisasinya ya. Kayak kita lihat hasil post test dan pre-test itu. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian cost. Nah, di cost ini tuh kayak sumber dayanya ya. Nah, jadi sumber daya itu pertama sumber daya manusia jelas. Juga materi, terus instrumen dan koordinasi sekolah atau yang kita butuhkan lah costnya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kita masuk ke manajemen integrasi, yaitu menyatukan semua komponen itu menjadi satu sistem proyek yang kohesif. Nah, jadi ada 3 ya di manajemen integrasi ini. Pertama itu ada planning, execution, dan monitoring. Nah, jadi ini saling melengkapi ya. 3 ini. Pertama itu planning, kita jelas punya rencana ya. Jadi pas di perencanaan itu kita melakukan 3 hal, yaitu pertama menyusun materi edukatif. Itu jelas ya, karena kalau kita nggak menyusun materi, apa yang bakal kita kasih ke siswa-siswa yang kita kasih ini ya, kita kasih penjelasan ya. Akhirnya tentu kita butuh koordinasi dengan sekolah. Percuma kalau kita punya rencana tapi sekolahnya itu nggak ngizinin kita, jadi kita perlu koordinasi dengan sekolah dulu. Selanjutnya itu persiapan instrumen, yaitu kita menyiapkan instrumen kurang lebih seperti pre-test atau post-test ya. Nah, setelah sudah jadi nih planningnya dan ini koordinasi sekolah udah juga dan sekolah itu setuju, kita bisa langsung masuk ke eksekusi. Nah, di eksekusi itu kita yang ada 3 ya. Pertama itu penyampaian materi interaktif, kita kayak langsung menyampaikan ke siswanya dan kayak tanya jawab juga. Ini juga ya diskusi dan simulasi kasus. Selanjutnya itu pendampingan siswa. Nah, kita kasih tahu nih kayak gimana sih yang baik, gimana sih yang buruk gitu. Kalau seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke step terakhir yaitu monitoring. Nah, di monitoring itu kita melihat siswa itu mengisi post test. Kita lihat nih mereka tuh ngisi dari sesuai yang mereka rasakan apa enggak. Selanjutnya kita mengobservasi ya hasil dari respon mereka semua ya, kita jadiin satu gitulah. Nah, kita selanjutnya kita analisis hasil evaluasi tersebut. Oke, jadi project manager berperan menyinergikan planning, eksekusi, monitoring agar outcome tercapai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini manajemen scope. Nah, jadi manajemen scope itu kayak batasan ya atau pagar lah, menentukan di mana yang dibahas dan mana yang enggak. Nah, di sini ada 2 ya, ada yang in scope, yang ini yang kita bahas, dan ini out scope. Nah, jadi ini yang kita nggak bahas ya. Nah, untuk yang dibahas yang pertama itu materi penggunaan internet sehat. Ini jelas ya kita bahas. Kita karena ini tujuan kita ya.
Ini semua tujuan kita intinya. Itu edukasi jenis cybercrime, jelas kita bahas juga. Terus strategi pengelolaan screen time. Ini juga karena kita tujuannya juga ini juga. Terus latihan self control digital, kita kasih tahu nih kayak aplikasi untuk memonitoring, kayak kita tuh udah pakai ini berapa jam, kita udah buka aplikasi ini berapa jam, gitu kita kasih tahu ya kemarin. Selanjutnya pretest dan post test evaluasi itu masih masuk. Terus kita masuk ke out of scope. Nah, yang pertama itu teknik hacking atau penetrasi testing. Nah, jadi di sini kita nggak ngajarin ya kayak gimana sih cara hacking, gimana sih cara kita nyuri data orang lain gitu. Nggak boleh. Selanjutnya ini cara membobol akun orang, ini ilegal ya. Konten tanpa nilai edukatif kita enggak juga, karena kita fokusnya ke konten edukatif ya. Terus kegiatan di luar jam sosialisasi ini enggak juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini manajemen waktu ya. Jadi tuh digunakan tuh untuk mengatur timeline ya, atau kegiatan mulai dari penyusunan materi sampai evaluasi dan hasil, evaluasi dan analisis. Oke, jadi di sini dapat kurang lebih coba saya jabarkan ya. Jadi untuk penyusunan materi di sini melambangkan hari 1, hari 2 ya. Jadi kurang lebih untuk penyusunan materi itu di 2 hari ya. 2 hari kita nyusun materi, terus koordinasi sekolah sekalian. Di hari kedua juga koordinasi sekolah. Kita kayak minta izin ke sekolah dan juga minta izin ke pihak kampus kalau kita mau melakukan sosialisasi ke sekolah. Lainnya persiapan instrumen juga di hari 2 sampai hari 3 kita nyiapin kayak apa sih yang kita butuhin, kayak misal pretest sama post test itu pasti masuk. Terus kayak persiapan lainnya kayak jajan apa-apa yang kita butuhin, kurang lebih seperti itu. Karena kita masuk ke pelaksanaan sosialisasi di hari keempat. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita di hari keempat fokus ke sosialisasi aja. Terus kita ke hari 5 sama 6 kita habis pelaksanaan sosialisasi, kita langsung evaluasi dan analisis dari hasil pelaksanaan sosialisasi kita di hari keempat. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, itu apa ya, kayak melihat atau teknik yang kita gunakan ya dalam membuka data ya. Yang pertama itu pendekatan kuantitatif deskriptif. Nah, jadi pada pendekatan ini tuh kita kayak langsung nih kita interaksi dengan siswa, dan juga kita langsung kayak ambil data tuh dari siswa terus ya. Oke, terus teknik. Nah, proposing sampling. Nah, kita tentukan di samplingnya tuh berapa orang. Nah, jadi yang kita kemarin tuh lakukan tuh kayak kita tanya nih ada berapa sih, atau kita jumlah aja lah yang ada di pretest sama post test. Kurang lebih itu ada 50 siswa kelas 12. Jadi N-nya itu sama dengan 55 ya. Dan selanjutnya instrumen yang kita gunakan tuh cuma 2, yaitu pretest sama post test. Nah, ini kita observasi dan dokumentasi. Analisis data, perbandingan presentasi, dan data kapasitas untuk mengukur efektivitas interval edukasi. Data pendukung. Oke, ntar kita lihat data pendukungnya ya. Ada di slide selanjutnya ntar. Nah, subjek penelitian. Nah, di sini tuh subjek penelitian tuh apa sih apa ya yang kita kasih itulah intinya. Nah, jadi subjeknya tuh ada di SMA Negeri 2 Kalianda, kelas di kelas 12. Nah, untuk usia rentan usianya tuh di 17 sampai 18 tahun ya. Selanjutnya statusnya pengguna internet aktif, samplingnya tuh positif atau peserta sosialisasi. Nah, untuk total siswa yang kita edukasi kemarin tuh ada di 55 siswa kelas 12. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke alur kegiatan. Oke. Jadi alur kegiatan itu urutan langkah ya, agar tuh hasilnya tuh sesuai ya. Pertama tuh yang kita bahas tadi ya, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu penting ya. Pertama tuh perancangan. Nah, ini menyusun materi edukatif, selanjutnya koordinasi dengan pihak sekolah, dan persiapan instrumen. Ini penting ya untuk agar kita tuh prepare semua yang kita butuhin. Kalau ini saling nggak apa ya, nggak melengkapin, ini bisa nggak kuat juga. Misal kayak kita udah nyusun materi nih, tapi ternyata pihak sekolah nggak ngizinin, ya nggak bisa dong. Terus kita kayak pihak sekolah ngizinin tapi kita nggak punya materi juga nggak bisa.
Akhirnya di sini juga persiapan instrumen ini, kalau kita nggak punya ini, kita gimana ngambil datanya juga. Oke, selanjutnya pelaksanaan. Nah, di bagian pelaksanaan itu kita langsung turun lapangan, dan pertama itu menyampaikan materi interaktif, terus kita diskusi dan tanya jawab, selanjutnya kita simulasi biar mereka makin paham dan mereka makin ngerti ya. Selanjutnya evaluasi, ini bagian pekerjaan terakhir yaitu mengisi post test. Pengisian itu masih di dalam ini ya, pelaksanaan harusnya ya. Nah, terus evaluasi tingkat partisipasi, kita lihat berapa banyak sih yang ikut aktif gitu. Terus kita analisis pengambilan skor. Nah, kita ngambil dari hasil post-test dan pre-test. Kita jadi kayak di presentasi. Dari yang hasil pre-test kita bandingin sama hasil post-test gitu. Nah, kita masuk ke hasil observasi awal. Nah, jadi ini kondisi digital siswa sebelum adanya sosialisasi ini ya. Pertama tuh screen time tuh sangat tinggi. Nah, dari hasil pretest kan kita baru mulai ini, langsung pretest suruh ngisi, langsung kita lihat nih. Dan kita tanyain juga langsung. Ternyata dominan pada kategori itu 5 sampai 6 jam, dan banyak juga yang lebih dari 6 jam per hari. Selanjutnya ada gadget saat belajar, dia jadi pengguna perangkat digital terjadi bahkan di jam pelajaran aktif. Nah, jadi mereka tuh walaupun lagi belajar tuh kadang nggak fokus gara-gara mainan HP. Jadi di HP ngeliat terus belajar, jadi nggak fokus. Biasanya online sebelum tidur, kebiasaan scroll media sosial menjelang tidur sangat dominan. Nah, dari hasil kemarin setelah kita gali-gali, ternyata mereka tuh sering sebelum tidur tuh kayak scroll media sosial, hingga misal niatnya scroll cuma 1 jam, dan itu sampai jam 11 malam lah. Ternyata dia nambah akhirnya tidur di jam 3 apa jam berapa. Jadi itu secara nggak langsung kayak ngerusak jam tidur ya. Jadi itu bakalan rusak belajar mereka, karena di sekolahan pasti mereka tidur ngantuk. Itu sulit dikontrol sosmed. Siswa mengakui kesulitan menghentikan penggunaan media sosial. Nah, jadi banyak dari mereka tuh kayak mengakui kalau mereka tuh kayak udah ketergantungan sama sosial media ya, terutama di aplikasi yang sekarang lagi besar lah ya, TikTok itu ya. Itu kata mereka sulit untuk lepas dari situ. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari data yang kita kumpulnya kurang lebih seperti ini ya, dari pretestnya. Jadi untuk hasilnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Ini siswa dengan screen time lebih dari 5 jam tuh ada 65% ya. Terus siswa dengan screen time aman tuh ada 10%, jadi jauh ya. Yang aman cuma 10% aja ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke dampak negatif. Nah, jadi dampak negatif itu kalau kita nggak bisa kontrol, maka nggak gini. Media sosial tuh kayak pisau bermata dua ya. Jadi kalau kita baik menggunakannya, dia akan memberikan dampak positif ke kita. Terus kalau dia salah menggunakannya, dia akan dampak negatif. Nah, jadi pada contoh dampak negatif itu yang pertama, konsentrasi menurun ya. Nah, jadi paparan konten terus-menerus merusak kemampuan fokus dan belajar mendalam. Nah, jadi mereka gampang ke distract sama kayak scroll gitu, karena dia kebiasaan scroll waktu belajar. Jadi pas belajar itu dia kayak mikirnya tuh kemana-mana, kayak pengen scroll gitu. Jadi nggak fokus ya. Terus manajemen waktu buruk yang 45,5% siswa menghabiskan lebih dari 5 jam per hari untuk media sosial dan gaming. Nah, jadi ini tuh manajemen waktunya tuh buruk ya, karena banyak waktu yang kita habisin cuman buat buka HP dan main-main HP aja, jadi nggak produktif. Terus selanjutnya resiko cybercrime. Nah, sini tuh rentan terhadap phishing, penipuan online, dan kebocoran data pribadi. Mereka tuh masih sangat minim ya untuk resiko cybercrime ini. Jadi kita tujuannya ya tadi untuk mengurangi resiko ini. Terus ketergantungan digital, sulit lepas dari gadget meski di situasi yang tidak tepat belajar dan tidur. Itu sangat tinggi ya. Itu sangat tinggi di itu.
Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk slide solusi ya. Nah, jadi solusinya tuh edukasi internet sehat. Nah, solusi itu tuh yang diberikan tuh bukan melarang ya, bukan melarang kita pakai internet, karena internet tuh udah eh, secara nggak sadar tuh udah dari bagian hidup kita ya. Tapi tuh di sini kita mengajarkan cara menggunakannya dengan benar. Nah, pertama itu pemahaman, kita memberikan pemahaman cybercrime. Jadi mengenali atau lebih mengenali lah kayak bahayanya seperti phishing, malware, social engineering dan pencurian identitas. Nah, jadi kita tuh memberi kayak contohnya, oh bentuknya kayak gini ya gini, biar mereka tuh tahu, biar mereka nggak kena kayak gitu-gituan ya. Selanjutnya kita masuk ke control screen time. Nah, di control screen time ini kita kasih strategi nih. Strategi praktis itu mengatur waktu layar agar seimbang antara online dan offline. Nah, jadi kita kasih tips nih, kita kayak oh, kalian tuh harus ngeliat kalau pemakaian kalian berapa jam, kayak coba kalian challenge diri kalian sendiri, bisa nggak sih sehari cuma berapa segini segini gitu. Oke. Terus selanjutnya keamanan data pribadi. Nah, pada keamanan data pribadi ini kita tuh kayak kasih tutorial kayak bikin password yang kuat, jangan tanggal lahir ya. Tanggal lahir tuh sangat mudah dibobol ya. Terus privasi akun dan kehati-hatian dalam berbagai informasi online. Kita kasih tahu kita harus lebih hati-hati kalau mau klik apa link apa gitu, takutnya masuk ke phishing tadi. Perilaku digital selanjutnya perilaku digital bijak, yaitu di sini etika digital ya. Nah, walaupun kita internet termasuk dunia bebas, kita harus punya perilakunya tuh harus bijak ya, karena sekarang kejahatan cyber itu semakin banyak dan kita tuh harus tanggung jawab apa yang kita lakukan di situ juga, karena itu kayak dunia online aja kita sama kayak dunia offline itu sama aja. Oke, selanjutnya hasil setelah edukasi. Nah, di sini hasilnya ya. Nah, di sini setelah diberi edukasi itu pemahaman siswa itu meningkat seperti setelah latihan gitulah. Jadi pemahaman setelah edukasi itu menambah 50%. Nah, terus 6 kali itu lebih banyak sangat pemahaman. Nah, sangat paham ya. Ini paham. Jadi dia intinya mereka tuh udah sangat paham ya kalau yang kita diskusikan. Oke, atau ini proses apa pretest ya, dibandingin gitu. Oke, selanjutnya analisis hasil. Kita masuk ke analisis hasil. Itu kayak kita tuh melihat nih metode interaktif lebih efektif tuh dibanding hanya ceramah satu arah. Kita di sini pertama ya, edukasi interaktif lebih berbukti. Jadi dia tuh lebih efektif ya interaktif itu daripada kita cuman memberikan ceramah kayak satu arah terus mereka diem gitu. Enggak. Nih, pendekatan sosialisasi dengan diskusi dan simulasi mampu meningkatkan pemahaman secara signifikan dibanding metode pasif satu arah. Itu jelas ya, karena mereka terlibat nih, nggak cuma nyimak aja. Hanya peningkatan pemahaman signifikan. Kategori paham naik ke dominan ke 50% dan tidak paham tuh turun drastis dari 40% hanya menjadi 5% setelah observasi. Nah, ini terlihat ya kalau ini tuh ada peningkatan pemahaman yang signifikan. Terus awareness keamanan digital meningkat. Jadi kesadaran siswa tuh mulai meningkat nih terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan mengenali modus-modus kejahatan cyber yang umum. Jadi kurang lebih seperti itu. Masuk slide selanjutnya itu, nah di sini udah masuk ke kesimpulan ya. Di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama tuh siswa tuh memiliki screen time yang sangat tinggi. Dominan tuh lebih dari 5 jam per hari. Namun literasi digital tuh masih sangat rendah. Jadi gapnya tuh sangat berbahaya nih. Kalau kita screen time tinggi terus literasi sangat rendah, itu kayak mudah terserang kayak isu-isu hoax gitu atau kena cyberbullying juga rentan, apalagi masih awam terhadap literasi digital ini ya. Selanjutnya yang kedua itu kesenjangan antara intensitas pengguna teknologi dan kemampuan keamanan digital menciptakan kerentanan terhadap cybercrime. Oke, selanjutnya edukasi internet sehat yang interaktif dan partisipatif
terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Ini terbukti juga ya dari hasil tadi, karena ya itu tadi, kalau kita cuma ceramah terus siswa cuma dengerin, dia bosan malah tidur ya tidur. Oke, hanya kegiatan ini menjadi langkah awal membangun fondasi literasi digital yang lebih kuat di lingkungan sekolah menengah. Nah, jadi tujuan kita tuh hanya memberi edukasi ya, bukan kita ngatur. Jadi kita nggak tahu nih setelah edukasi mereka bisa berubah atau enggak, itu di luar dari kemampuan kita ya. Lanjutnya kita masuk ke, udah habis ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.